Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Rivel Daviga. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat keripik lebaran. Nah, keripik lebaran yang disajikan pada saat lebaran itu biasanya keripik pisang, keripik singkong, ranginang, putu mayang, pokoknya kerupuk-kerupuk kering dan keripik itu pasti banyak banget disajikan ya. Dan yang aku bagikan ini adalah keripik keripik lebaran yang terbuat dari terigu dan tapioka. Pokoknya ini biasanya sih namanya keripik bawang, cuman aku nggak pakai bawang putih ya, karena nggak semua orang suka bawang putih. Dan cara membuatnya juga simple banget, takarannya juga pas ya. Dan itu cara membuatnya cukup pakai gelas aja, ataupun bisa juga pakai roll pin, boleh pakai botol, pokoknya apa aja. Dan buat kalian yang lagi cari resep yang dengan takaran yang simple, hasilnya super, channel ini cocok banget buat kalian. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat keripik lebaran ini, bahan-bahan yang diperlukan, pertama di sini aku udah siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang, 500 gram tepung tapioka, boleh diganti kanji ataupun sagu, kemudian ada 100 gram margarin, 4 saset kaldu bubuk, boleh merek apa aja. Lalu di sini ada 1 butir telur. Kemudian di sini aku siapkan juga cabai yang sudah digiling ataupun diulek, ini opsional ya kalau misalkan mau pakai yang pedas. Kemudian daun seledri secukupnya. Nah, ini juga opsional ya, boleh pakai boleh enggak. Ini sesuai selera kalian. Dan air hangat secukupnya. Oke, di sini aku siapkan 500 ml dulu ya. Nanti akan kita hitung berapa jumlah yang terpakai. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat keripik lebaran ini. Silahkan cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita tuangkan 500 gram tepung tapioka ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Kemudian kita tambahkan juga 500 gram tepung terigu protein sedang. Oke, kita timbang sesuai takaran ya. Setelah itu kita aduk-aduk dulu sebentar sampai tepung terigu dan tapiokanya tercampur rata. Kemudian kita tambahkan daun seledri dan kita pecahkan 1 butir telur, kita tuangkan ke dalam adonan dan kita tambahkan juga 4 saset kaldu bubuk. Dan ini kalau misalkan udah pakai kaldu bubuk seperti ini tidak perlu lagi ditambahkan garam, kecuali kalau takaran kaldu bubuknya dikurangi ya. Setelah itu kita aduk-aduk sebentar, kemudian kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Kemudian kita tambahkan margarin, lalu aduk-aduk dan kita tambahkan air lagi sedikit demi sedikit sampai kita mendapatkan hasil tekstur yang kita inginkan. Oke, di sini aku ganti mengaduknya dengan menggunakan tangan ya supaya lebih cepat. Caranya gampang banget, cukup dirames-rames aja seperti ini ya supaya benar-benar tercampur untuk tepung terigu, tapioka dan juga bumbunya. Oke, langsung aja kita aduk-aduk ya dan kita tambahkan air sedikit demi sedikit sampai benar-benar kita mendapatkan tekstur yang kita inginkan. Oke, kurang lebih seperti ini ya hasil adonannya, sudah tercampur rata antara tepung terigu dan tepung tapioka juga bumbunya. Nah, ini seperti ini hasilnya. Dan sekarang akan kita lihat berapa banyak air yang tersisa. Oke, sisanya ternyata 100 ml. Langkah berikutnya kita beri tanda dulu ya, kita sekat dulu seperti ini. Nah, ini kita bagi dua karena yang sebagiannya akan aku tambahkan dengan cabai yang sudah digiling tadi. Oke, kita ambil sedikit adonan seperti ini ya, kurang lebih sebesar 2 biji kelereng. Kemudian kita taburkan tepung terigu dan kita bentuk seperti ini. Dan kita gunakan gelas ya untuk menggilasnya ataupun menggilingnya. Oke, cukup seperti ini aja. Sampai tipis ya, tapi jangan terlalu tipis. Oke, seperti ini hasilnya. Mudah banget ya, tanpa cetakan tapi bisa menghasilkan bentuk yang cantik.
Selain menggunakan gelas, kita juga bisa gunakan roll pin. Tapi kalau mau pakai roll pin, sebaiknya pakai roll pin yang besar ya, supaya nggak ngegulung seperti tadi. Kalau pakai roll pin yang kecil seperti ini, sebaiknya ditahan bagian bawahnya. Selain pakai roll pin, juga bisa pakai botol ya guys. Pokoknya banyak banget caranya untuk membuat keripik lebaran ini. Setelah itu yang setengah adonan lagi kita tambahkan cabai yang sudah dihaluskan. Nah, karena cabai yang sudah dihaluskan ini berair karena aku simpan di dalam kulkas ya. Jadi di sini kita perlu tambahkan lagi tepung terigu supaya hasil teksturnya sama seperti yang pertama tadi. Kalau nggak ditambahkan tepung terigu ini pasti teksturnya lebih lembek ya. Kalau misalkan teksturnya lebih lembek sudah pasti hasil pada saat digorengnya juga akan beda dan kurang enak. Oke, langsung aja kita tambahkan tepung terigu dan kita aduk lagi sampai tercampur rata dan mendapatkan tekstur yang seperti pertama tadi. Untuk cara pembentukan keripiknya sama aja ya, kita ambil sedikit adonan, kemudian kita balut dengan tepung terigu dan kita gilas dengan menggunakan roll pin ataupun boleh pakai gelas. Kalau misalkan kalian mau cepet sih pakai mesin giling ya. Nah ini buat kalian yang nggak punya mesin giling bisa dijadikan alternatif untuk membuat keripik lebaran ini. Langkah berikutnya, kita panaskan minyak goreng secukupnya dengan menggunakan api sedang. Kalau minyaknya udah benar-benar panas, langsung aja kita goreng keripik ini sampai matang berwarna kuning kecoklatan. Oh ya guys, untuk menggiling keripik ini jangan ditumpuk ya untuk hasilnya. Karena kalau misalkan ditumpuk, karena ini pakai tepung tapioka jadinya menempel satu sama lain ya. Kecuali kalau misalkan pakai tepung terigu semua, itu nggak akan menempel. Oke, sesekali kita aduk keripik ini ya, supaya hasil matangnya merata, tapi jangan terlalu sering diaduk juga supaya tidak menyerap minyak. Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita goreng keripik yang berikutnya. Dan untuk yang keripik pedas, cara menggorengnya juga sama aja ya. Kita tunggu sampai minyaknya benar-benar panas terlebih dahulu. Kemudian kita goreng sampai matang berwarna kuning kecoklatan. Oke, setelah digoreng semua, satu resep yang aku bagikan ini jadi 2 baskom ya, dengan 2 rasa. Langsung aja kita lihat hasilnya. Nah, ini crunchy banget ya, renyah banget dan ini garing banget. Untuk yang rasa pedas juga sama. Nah, ini dijamin enak banget ya guys, silahkan dicoba untuk di rumah. Gimana guys, seperti yang aku bilang ya, cara membuat keripik lebaran ini gampang banget, gak perlu pakai mesin, cukup digilas aja pakai roll pin ataupun pakai gelas, pakai botol juga boleh. Pokoknya semua orang bisa mengerjakannya ya, yang gak punya mesin, yang gak punya mesin, pokoknya ini bisa dan hasilnya enak banget dan luar biasa ya. Dan satu resep yang aku bagikan itu 1 kilo totalnya ya, 500 gram terigu dan juga tepung tapioka itu jadi 2 baskom dengan 2 varian rasa, yaitu rasa original dan juga rasa yang pedas. Itu sama-sama enak banget rasanya ya, crunchy gitu deh. Oke, untuk masa ketahanan dari keripik itu standar ya, bisa bertahan 1 sampai dengan 1 bulan, 1 minggu sampai dengan 1 bulan, tergantung cara penyimpanan. Apalagi ini keripik ya, nggak boleh masuk udara, jadi harus disimpan di toples kedap udara ataupun diikat kuat dengan menggunakan plastik. Oke, untuk harga jualnya silahkan kalian sesuaikan sendiri ya. Untuk keripik ini jarang aku beli karena aku selalu bikin sendiri, jadi aku lupa harga jualnya di berapa.
per 250 gramnya berapa. Pokoknya itu biasanya dikemasnya itu pakai plastik ukuran 17x35, itu sekitar harganya 25.000 ya. Tapi untuk beratnya aku nggak tahu. Oke guys, silahkan sekalian sesuaikan sendiri ya untuk harga jualnya dengan daerah kalian masing-masing, karena tentunya beda daerah, beda harga bahan baku, yang pastinya bisa juga beda harga jual. Oke, bagi kalian yang belum jelas, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Dan sorry ya guys kalau aku balasnya agak telat, karena aku sibuk juga mengurus dedek bayi, jadi aku balas pada saat aku lagi senggang aja. Dan buat kalian yang nggak dibalas-balas, silahkan kalian tonton lagi videonya ya, karena mungkin komentar yang nggak aku balas itu sudah dijelaskan di video. Nah, makanya jangan tonton videonya itu, jangan di skip ya, karena pasti ada info yang tertinggal kalau misalkan kalian nonton videonya di skip. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku supaya kalian update terus video-video terbaru dari channel aku. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.